Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari ibadah Minggu pagi 26 April 2020 kita mulai. Kita akan memuji nama Tuhan pakai kidung BMKPJ nomor 69 bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus memberkati kita pada ibadah hari ini. Ya, kita doa pembukaan sekaligus nanti kita akan juga berdoa untuk penyampaian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu yang di rumah, mari juga ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dengan segala keterbatasan kami dalam segala kondisi yang ada saat ini. Kami bersyukur masih bisa ibadah, meskipun kami lakukan itu di rumah-rumah kami masing-masing dengan menerapkan ibadah mandiri. Kami percaya makna ibadah yang sesungguhnya tidak hilang, tetapi tetap ada ketika kami bisa mendisiplinkan diri untuk beribadah. Mari Tuhan Yesus memberkati dalam ibadah pada pagi hari ini, yang terlibat dalam siaran rekaman pada pagi hari ini, yang memandu pujian, yang mengoperasikan rekaman, dan juga yang memain musik, semuanya Tuhan. Tuhan memberkati, lebih kami akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya apa yang disampaikan benar-benar yang berasal daripada Tuhan dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini dan siap juga untuk
menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih seluruh jemaat yang beribadah di rumah-rumah, mari kita mendisiplinkan diri untuk beribadah secara mandiri, meskipun kita memimpin diri kita sendiri yang dipandu dengan rekaman ataupun selebaran yang kemarin sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Majelis yang kaitannya juga sama, isinya tentang firman Tuhan yang sudah ditulis, ya kebenaran firman Tuhan maksud saya, ataupun penyampaian firman Tuhannya. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, ya, satu ayat yang akan kita sama-sama dengarkan dan kita hayati. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya. Tema pada minggu ini tanggal 26 April 2020 yaitu teguh berdiri di tengah kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih sama ya yang akan kita terima hari ini seputar tentang situasi yang terjadi di dunia, yaitu penyebaran virus yang semakin meningkat. Tetapi jangan khawatir, Tuhan tetap menolong kita. Buktinya banyak pasien-pasien yang terpapar itu pun sembuh. Jadi perbandingannya kalau tidak salah, ya saya bukan meneliti tapi hanya menyimpulkan secara pribadi, itu juga bisa salah juga, tetapi perbandingannya 50% itu sembuh ya, karena yang meninggal itu kemarin kalau di Indonesia 700-an, yang sembuh itu sekitar 1000-an. Itu berarti hampir 50%, malah lebih yang sembuh. Ya, itu hanya prediksi orang awam ya. Kalau yang lebih tahu ya mungkin prediksinya lebih baik. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan melalui Rasul Paulus ketika itu melayani di beberapa gereja, karena tugasnya Rasul Paulus itu hanya membuka jemaat, kemudian diserahkan kepada penatua untuk mengembalakan. Banyak sekali seperti Timotius dan lain sebagainya. Tetapi dia juga menasehati jemaat-jemaat pada waktu itu di Korintus yang sedang mengalami goncangan ataupun mengalami persoalan yang sangat berat. Pada waktu ini pun kita mengalami persoalan yang berat, tapi tidak bisa dikatakan berat sekali, karena masih di tahapan kita bisa ibadah. Ketika di zaman para rasul tidak boleh ibadah bukan karena wabah, tetapi karena memang dilarang pada waktu itu, dikejar-kejar dan lain sebagainya, dianiaya, memang tidak dibolehkan. Tetapi kalau kita beribadah di rumah itu karena situasi yang supaya kita mencari jalan aman, supaya tidak ada jatuh korban lagi terpapar COVID. Artinya bahwa kita berlaku bijaksana sebenarnya, bukan takut ya, seperti kemarin ada di Amsal itu, siapa yang bijaksana itu kan bersembunyi ya, bersembunyi bukan takut tetapi bijaksana. Tapi yang tidak berpengalaman ya masa bodoh ya, artinya ya ditabrak saja akhirnya kena dan menyesal. Ya itu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengalami persoalan, tetapi
tetapi Tuhan mengingatkan supaya kita berdiri teguh. Artinya berdiri teguh ini tetap mengandalkan Tuhan. Khawatir secara manusiawi, ya, manusiawi itu kekhawatiran. Itu hal yang lumrah, tetapi maksudnya adalah kekhawatiran itu tidak membunuh kita, tidak membuat kita ini kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak mau beribadah, kemudian hanya takut, kemudian cemas, kemudian memikirkan masalah itu, sehingga kita akhirnya mati secara rohani. Itu yang dimaksud kekhawatiran yang membunuh. Tapi kekhawatiran Tuhan memerintahkan kita supaya tidak khawatir, artinya bahwa kita harus mengatasi kekhawatiran itu dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Dengan cara apa? Tetap berdiri teguh. Meskipun ada wabah, bagaimana caranya supaya kita ini tetap aman? Ya, menaati peraturan pemerintah, ya. Tidak langsung merasa dia tidak mau beribadah di gereja berarti dia tidak beriman. Jangan sampai kita berpikiran picik seperti itu. Justru kalau kita beriman, kita itu mentaati Tuhan melalui pemerintah yang Tuhan tetapkan. Ya, itu namanya kita justru punya iman. Artinya bahwa kita mentaati peraturan yang ada. Kemudian kita tetap beribadah di rumah karena kita merasa aku ini ingin kuat. Tidak merasa kuat tetapi ingin kuat di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Mari Bapak Ibu yang di rumah menyempatkan waktu untuk Tuhan. Tidak usah kita itu disuruh-suruh, ya, tetapi merasa saya ini ingin menyembah Tuhan di rumah. Ya, kalau tidak bisa di gereja, ya saya sekarang ingin menjadi abdinya Tuhan di rumah masing-masing. Ya, artinya bahwa kepala keluarga yang menjadi peranan penting di situ, mengajak istri, anak-anaknya untuk ibadah di rumah. Ya, mari Bapak Ibu terapkan itu secara mandiri. Bukan berarti terus Bapak Ibu majelis, hamba Tuhan itu bersikap terserah kamu. Tidak seperti itu. Tetapi kita juga bertanggung jawab, sudah menyiapkan fasilitas live streaming, sudah disiapkan Pak Edi setiap minggu, Mas Aklandi juga menolong, Bu Tuti, Yuel, dan bagian di sini yang mendukung juga. Itu sudah menyiapkan fasilitas, ditambahi rekaman, ditambahi selebaran-selebaran yang berisi tentang renungan firman Tuhan. Sebenarnya itu sudah double. Ya, nanti yang jompo juga saya layani secara sendiri, kunjungan, tetapi secara hanya jompo, ya Bapak Ibu, ya. Ya, hanya jompo saja lah, ya dilayani. Nanti kalau semua, ya inginnya nih semua, tapi kalau semua tidak hanya satu ini tidak kemput atau tidak terpenuhi semuanya, tidak selesai. Ya. Yang kedua adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, biasanya kalau ada masalah sedang melanda itu sulit untuk giat. Karena tidak hanya wabah ini, ekonomi pun berdampak. Pantai Bundo kita yang kita cintai, ya, karena apa? Itu merupakan alat Tuhan untuk memberkati kita sebenarnya. Itu pun ditutup, yaitu kafe-kafe sementara tutup, berhenti, pengunjung tidak dibolehkan. Karena apa? Supaya aman. Nanti kalau dibolehkan ya malah alak mulya mati lockdown. Lockdown akhirnya laut daun. Itu banyak yang bercanda seperti itu. Artinya apa? Lockdown itu ditutup, ya tidak bisa kemana-mana. Ya. Mari kita tetap giat. Ya. Kalaupun ada masalah di dalam perekonomian, ya, tetap kita giat untuk mencari Tuhan. Tetap mau beribadah. Jangan merasa ibadah apa? Wong ibadah di gereja saja. Wah,
kelihatan lama sekali. Apalagi kau suruh ibadah sendiri di rumah untuk mandiri. Sedang ada masalah beras, telur, apalagi yang dibutuhkan sehari-hari aja sudah menipis. Ini hanya contoh saja. Tidak bisa bekerja, dibatasi bekerja di rumah. Lah, kemudian membuat kita malas untuk mencari Tuhan. Justru sumber pemecah masalah itu Tuhan. Lah kok malah tidak dicari, malah dihindari, itu bagaimana sih? Malah kita cari sumber pemecah masalah itu Tuhan. Tuhan kalau dicari, ya artinya dicari itu kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Meskipun Tuhan itu selalu mencari kita, malah bukan kebalikannya. Tetapi maksudnya mencari Tuhan di sini adalah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta tolong Tuhan supaya wabah ini cepat berhenti, supaya kami bisa beribadah kembali di gereja, bisa bekerja kembali, bisa Pantai Bondo dibuka kembali, bisa rame lagi dan lain sebagainya. Ya. Mari kita tetap giat dalam melayani Tuhan ataupun kegiatan kerohanian meskipun secara mandiri. Mari kita tetap berdoa setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu di rumah tetap melakukannya itu, berdoa setiap hari, itu menguatkan imunitas kerohanian kita. Yang terakhir adalah jerih payah kita melayani Tuhan tidak sia-sia. Seperti Pak Edi, Mas Arpandi, Ibu Tuti, Yoel, di sini ada Ibu Ida, Mas Bu Yeni dan lain sebagainya yang mendukung. Itu tidak sia-sia melayani. Saya juga tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia melayani Tuhan meskipun yang dulu itu loh, wangel orang dikawin dulu gitu. Ya udah apa ya, kita tidak bisa memaksa orang untuk beribadah. Yang penting kita terus menerus mengingatkan bahwa Tuhan itu diutamakan. Ya. Kalaupun kita melakukan itu, yang download, yang mendengarkan siaran ataupun live streaming itu hanya segelintir orang, tetap tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan sedikit saja untuk melayani Tuhan itu tidak sia-sia, diperhitungkan Tuhan. Benar Bapak Ibu, diperhitungkan Tuhan. Nanti Tuhan memberkati kita dalam usaha, dalam bekerja, anak-anak kita diberkati Tuhan, pendidikannya berhasil, masa depannya berhasil, apalagi nanti di surga kita mendapatkan upah karena melayani Tuhan. Meskipun di mata orang sepele sekali, tetapi tidak ada yang sepele di mata Tuhan, karena tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita menguatkan hati kita, teguh berdiri di hadapan Tuhan, tidak terus kita malah menyerah dengan keadaan. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena berkat-Mu yang sangat besar. Engkau tetap menolong kami, menuntun kami dalam situasi sesulit apapun, tetap Engkau hadir untuk menolong kami, mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Jujur Tuhan, sering kami khawatir, cemas tentang apa yang ada sekarang ini karena membatasi seluruh aktivitas kami. Tapi biarlah itu semua mendidik kami semakin mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara, dalam segala hal. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu secara khusus yang ada di GETJ Ngelak Mulyo. Kuatkan hati mereka di tengah-tengah pandemi virus corona ini Tuhan, tidak menyerah keadaan tetapi tetap teguh berdiri. Ketika dihimbau untuk ibadah di rumah-rumah, mereka tetap melakukan itu
ibadah di rumah masing-masing secara mandiri. Tuhan mau menolong mereka, menolong jemaat-Mu di saat ekonomi juga terdampak dari virus ini. Berkati supaya jemaat tetap terpelihara Tuhan, karena kami percaya kami punya Gembala Agung Tuhan Yesus yang selalu mencukupi kebutuhan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang masih bisa bekerja, Tuhan tolong mereka, jagai mereka. Tuhan Yesus juga memberkati jemaat-jemaat yang karena situasi harus di rumah, bekerja di rumah. Tuhan tolong berikan ide-ide yang cemerlang untuk membuka usaha di rumah, apapun itu. Tuhan Yesus juga memberkati seluruh keluarganya tetap tercukupi di dalam hal makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Tuhan tolong iman jemaat semakin bertumbuh. Justru ketika kesulitan itu datang, seharusnya kami semakin mengandalkan Tuhan dan bertumbuh secara iman. Kami mendoakan seluruh jemaat yang ada di luar kota, luar pulau, provinsi, ataupun di luar negeri. Tuhan menolong ketika mereka jauh dari sanak saudara ataupun orang tua, mereka tidak bisa pulang. Tuhan memberikan keteguhan hati, kekuatan, sehingga mereka tetap merasa aman dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan mencukupi semua keperluan mereka, kebutuhan mereka. Kami juga mendoakan pelayanan di seluruh Indonesia, gereja-gereja Tuhan yang menerapkan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan memberkati supaya jemaat sadar mau beribadah sendiri di rumah, dan memberkati pelayanan tidak terhenti, tetap bisa berjalan dengan baik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang berjuang melawan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan memberkati tim medis, TNI, Polri, dan juga sukarelawan yang mau bekerja di garis depan. Tuhan lindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, dan jauhkan dari wabah, sehingga mereka tetap aman, sentosa di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, ya Tuhan, saat pandemi ini berakhir, kami tetap mau beribadah di gereja, sehingga semuanya bisa berjalan dengan normal kembali. Tuhan memberkati yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada saat hari ini, memberkati kehidupan mereka Tuhan, karena mereka sudah membuktikan kesetiaan melayani Tuhan di tengah COVID ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap puji segala syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dalam Kidung KPJ nomor 192 sebelum kita nanti masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kidung 192 bait pertama dan kedua. Winang ser dan teneng pangeran.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Yang ada di sini, kayak ada di rumah ya, kita kalau menghormati Tuhan juga bisa bangkit berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli dalam bahasa Jawa, ya. Sahadat kalih welas inggih punika pengakuan pitados rasuli setunggal pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nyataken langit kaliyan bumi. Kalih inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra petanganting Gusti kawula. Tiga ingkang kabebutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Sekawan ingkang ngangkat sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib sampai sedo pajak kaseraken tumedhak dhateng ing palimengan. Gangsal pun malih saking antawisipun tiyang pejah. 6 lajeng semengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. 7 saking mriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. 8 kawula pitados dhateng Roh Suci. 9 kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wadin inggih patunggilanipun para suci. 11 menawa dene pamuntening dosa 11 panginipun raga 12 sarta gesang langgeng. Amin. Ya, kita badhe sesarengan nutup ibadah kita dinten Minggu punika. Mangke sekalian kita nampi berkat saking Gusti sasampunipun doa panutup.